Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf nih saya mengganggu waktu Bapak. Kebetulan saya hari ini mendapatkan tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Karena Bapak kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cileunyi, maka saya akan mewawancara Bapak terlebih dahulu. Bapak bersediakah, ada waktukah, Pak? Insya Allah ada ya. Oke, baik. Bapak gimana keadaannya, sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak. Nah, mengenai tugas yang hari ini yang akan saya wawancara ke Bapak itu adalah terkait pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebajikan universal. Nah, di sekolah Bapak nih, di sekolah kita ini, apakah ada misalnya selama Bapak ini menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bapak sudah diberi kesempatan sudah diwawancarai. Ya, namanya sekolah itu kan lembaga yang memang berhubungan dengan orang, sehingga permasalahan itu akan selalu muncul ya, dimanapun, kapanpun ya, dalam situasi apapun. Nah, tapi selebihnya dari itu kita tetap mengikuti apa yang harus dilaksanakan ya, yaitu berupa aturan, berupa baik itu peraturan yang muncul dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan nanti ada kebijakan-kebijakan yang harus dikembangkan oleh sekolah berupa tata tertib atau yang lainnya. Nah, itu yang harus kita tegakkan dan harus kita patuhi. Oke, iya, baik. Nah, jadi menurut Bapak tetap harus mengikuti aturan yang ada ya saat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Nah, kemudian yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa karena kita pedomannya dari ketentuan dari aturan ya, aturan pusat atau daerah ataupun yang ada dari sekolah itu sendiri, ya tentunya kita melihat ya kasus apa yang muncul. Nah, sehingga dalam kasus tersebut ya tentunya ada beberapa versi ya. Versi itu artinya bisa kita mengatakan benar dari sisi satu, tapi juga kita bisa menyatakan benar pada sisi yang lain. Nah, hal ini yang harus kita sikapi. Nah, sebagai gambaran ini ada contoh misalkan saja tentang kasus naik dan tidak naiknya siswa di dalam tingkatan itu atau kenaikan kelas. Nah, ini juga bisa mengundang versi yang berbeda. Berbeda tuh benar menurut satu sisi atau benar menurut sisi yang lain gitu ya. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ini sehingga harus Bapak sampaikan, Bapak jelaskan dalam sisi yang lebih tentunya itu ya, sehingga kita tidak salah dalam mengambil sikap. Iya, gitu ya, Pak. Nah, kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, Pak? Nah, ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya, tentang pembenaran tadi. Sebagai contoh, di dalam aturan kita mengatakan bahwa syarat siswa naik atau tidak naik itu berdasarkan satu, absensi, kemudian nilai, kemudian sikap. Nah, itu memang sudah benar menurut aturan ya. Nah, tapi juga kita ada proses lain yang juga harus kita sikapi, bahwa siswa itu juga pertimbangan naik tidak naiknya ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan selain ketiga faktor tadi gitu ya. Nah, ada faktor apa saja ya? Mungkin saja karena siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda, itu juga bisa menjadi pertimbangan kita, sehingga naik dan tidak naiknya, benar dan tidak benarnya kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Nah, ini ya, ini yang harus kita pertimbangkan, sehingga pada saat kita mengidentifikasi kasus ini, kita harus melihat dari beberapa aspek, kita harus melihat dari beberapa sumber, menanyakan ke sumber yang lain gitu ya. Nah, sebagai contoh, dalam kasus naik dan tidak naik siswa, ya tentunya yang harus kami tanyakan itu tidak dari siswanya, orang tuanya, tapi dari sekolah juga harus kami tanyakan, mulai dari wakaseknya ya, wakasek kurikulum, kemudian juga BK, kemudian wali kelasnya, kemudian gurunya, sehingga kita punya data. Nah,
apakah betul semua yang disampaikan oleh mereka itu sesuai dengan aturan, Iya. atau ada pembenaran yang lain yang Iya. membuat kita juga harus mempertimbangkan pembenaran yang lain gitu Iya, selain betul. aturan tadi. Iya, oke. Ya, Pak. Nah, itu langkah-langkahnya ya, Pak ya. Nah, kalau hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut Bapak seperti apa? Untuk penanganan kasus tadi, Iya, betul. ya, seperti kalau Bapak tentunya pertama menyesuaikan dengan aturan dulu. Jadi yang efektifnya itu tentunya aturan apa yang akan dipakai, aturan pemerintah. Nah, misalkan saja tadi, apakah benar siswa tersebut syaratnya sudah terpenuhi, syarat naik dan tidak naiknya. Nah, kalau sudah syarat naik tidak naik tadi terpenuhi, baru kita identifikasi lagi berdasarkan data lain. Data lainnya seperti tadi, ada dari Wakase kurikulum, dari gurunya, dari BK-nya juga itu menjadi masukan. Nah, si masukan tadi kita sinkronkan dengan data yang kita peroleh tadi. Nah, itu yang perkiraan memang yang paling efektif untuk mengambil keputusan sehingga kita tidak salah melangkah. Iya. Jadi data lengkap, baru kita kita analisis data tadi, kita sesuaikan dengan sumber yang lain. Nah, itulah yang menjadi dasar mungkinnya Iya. untuk pengambilan keputusan. Setelah itu kami olah dan kami simpulkan itu. Oke, iya. Berarti betul ya, Pak ya. Sesuai dengan hal-hal yang paling efektif itu tadi mengidentifikasi dulu Iya. kasusnya yang pertama. Kemudian Bapak baru bisa mengambil keputusan dengan baik karena menggali dulu fakta-fakta yang Fakta-fakta, ada. ya, Iya, betul ya. sekali. Kemudian Pak, kalau misalnya nih ada dalam kasus-kasus yang Bapak selama ini hadapi, ada tantangan nggak Pak dalam pengambilan keputusan? Tantangannya seperti apa Ya, misalnya? tantangan yang pertama muncul seperti yang tadi. Kalau dikatakan ada benar dua versi, ya, versi A benar, versi B juga benar, itu juga salah satu tantangan yang harus kita sikapi. Mana yang harus kita ambil? Ya, atau kedua-duanya, Nah, tapi minimal tadi kita tidak salah dalam melangkah, gitu ya. Kalau kita sudah bersumber kepada aturan, kita sudah bersumber, apalagi ditambah dengan data-data yang lain, ya sudah, ya mudah-mudahan itu memang yang paling benar gitu ya, paling efektif, yang paling benar gitu ya. Nah, Iya. Bapak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ETK, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? ya. Nah, untuk yang kasus ini tentang kenaikan kelas sebagai contoh, tentunya kita harus juga jadwal tetap harus ada, meskipun kasus misalkan saja ada kasus yang tidak sesuai dengan jadwal, itu pun tetap karena ada jadwal. Sebagai contoh kenaikan kelas kan kita setahun sekali, tapi kan begitu kita ada permasalahan belum tentu setahun sekali gitu ya. Iya, Nah, itu betul. kan setiap saat mungkin saja itu ya. Nah, setiap saat ada. Nah, tentunya harus kita tangani langsung. Nah, pada saat penanganan tadi siapa saja yang harus dilibatkan, sehingga kita punya data, kita punya langkah untuk penyelesaian permasalahan tadi. Nah, data tadi digunakan nanti untuk bahan di kenaikan kelas di akhir tahun ajaran gitu. Iya. Nah, itu. Nah, kalau tadi itu kata Bapak kan berarti Bapak sudah benar ya Pak ya. Menurut Bapak, kalau Bapak menyelesaikan suatu masalah itu pasti memiliki sebuah jadwal dan Ya. ada prosedural seperti Ya. apanya gitu ya Pak. Kemudian adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang termudah tentunya pertama aturan harus betul-betul ada, ya, bukan hanya tertulis tapi dilaksanakan. Kedua ada koordinasi, ya, siapa saja yang terkait dalam penanganan masalah ini. Nah, sebagai contoh untuk kasus misalkan saja kenaikan kelas, tentunya Bapak sebelum mengambil keputusan harus satu punya data yang lengkap, kedua ada laporan, dari siapa laporan dan data tersebut, mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas, kemudian wakase kesiswaan, kemudian wakase kurikulum. Nah, itu semuanya kami ambil, kami terima, kami olah dan disepakati bersama sehingga keputusan itu memang betul-betul mudah-mudahan hasil musyawarah. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, selanjutnya adakah
faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan? Ya, kalau yang mempermudah tentunya intinya tadi ya, ada faktor apa ya, kalau disebut faktor mungkin hal yang bisa kita lakukan selama kita berkoordinasi dengan orang lain, Nah, ya. itu ya. Bagaimana kita berkoordinasi dengan siapapun, Wakasek ataupun guru ataupun PK. Pada saat kita mudah berorganisasi, mudah berkoordinasi gitu ya. Nah, itulah mungkin hal yang mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Gitu ya. Kelihatannya itu ya. Iya, oke. Bapak, nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih mengenai pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik nih dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajarannya, Pak. Ya, pembelajarannya tentu Bapak harus bersikap bijak dalam mengambil keputusan ya. Kemudian juga bagaimana kita tadi yang disampaikan menjalin komunikasi ya dengan semua pihak sehingga pihak-pihak terkait itu mudah dikondisikan untuk berkoordinasi gitu ya. Nah, ini mungkin triknya ataupun cara yang paling efisien untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, menurut Bapak nih kesimpulannya setelah Bapak menyelesaikan permasalahan atau mengambil keputusan dilema etika, apakah menurut Bapak itu semuanya sudah benar yang selama ini Bapak atau lakukan, ataukah Bapak merasa oh ini keputusan yang telah diambil, saya beberapa keputusan selama saya menjadi kepala sekolah sudah benar? Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih karena sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah bukan hanya bijak tapi juga tepat dan juga cepat dalam pengambilan keputusan. Nah, hal itu akan diperoleh ya tentunya dengan hasil musyawarah, hasil koordinasi, tapi tepat siapa yang harus diajak musyawarah, siapa yang harus diajak koordinasi. Jadi tepat sasaran sehingga cepat dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kesimpulan Bapak tadi ya, jadi bahwa apapun itu permasalahan dalam kita beretika, kita mengambil keputusan tidak lain daripada kita harus satu bijak, kita juga kedua adalah ada koordinasi, ada sosialisasi. Nah, ini yang juga harus sehingga kita bisa lancar atau mudah dalam mengambil keputusan. Kelihatan seperti itu. Oh, seperti itu. Baik, Pak. Nah, jadi saya akan mengambil refleksi dari hasil wawancara hari ini sama Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Menurut saya hasilnya itu dari yang tadi pertanyaan-pertanyaan saya ajukan ke Bapak, yaitu terutama mengenai pengambilan keputusan, itu sudah sangat bagus, Pak, dan sangat bijak sekali karena menurut saya Bapak sudah mengikuti langkah-langkah 9 untuk pengambilan keputusan 9 langkah tersebut ya. Walaupun memang pasti akan ada tantangan, ada sebuah dilema etika yang Bapak hadapkan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini. Nah, kemungkinan juga yang Bapak inginkan itu adalah pasti untuk bersikap bijak dalam mengambil keputusan, kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, itu yang terutama ya Pak ya, dengan sosialisasi. Jangan saja kita mengambil keputusan sepihak ya Pak, karena memang harus berdasarkan musyawarah yang tadi kata Bapak yang Bapak sebutkan. Nah, itu sangat luar biasa Pak, menurut saya itu sudah suatu keputusan yang bijak. Kemudian ada keputusan-keputusan yang dimana ada dilemanya, antara pembenaran, tapi Bapak bisa mengambil keputusan tersebut seperti yang dicontohkan tadi dalam kasus kenaikan kelas ya Pak ya. Walaupun kedua-duanya dalam aturan, ada dalam uji regulasinya itu sudah benar sesuai dengan aturan, tapi kita kembali lagi kepada hati nurani kita. Apakah kita akan tega memutuskan anak sekolah atau seperti apa yang Bapak sebutkan tadi. Nah, mungkin dari situ kita melihat bahwa cara Bapak untuk mengambil keputusan itu sudah sangat bijak Pak. Dengan apa? Dengan menggali kasusnya dulu tersebut seperti apa, menanyakan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, walaupun memang misalnya ke orang
tua sudah ditanya, ke siswanya sudah ditanya, adakah mereka latar belakangnya yang melatar belakangi hal tersebut terjadi seperti itu. Mungkin itu aja Bapak refleksi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu sebesar-besarnya Pak. Untuk itu saya tutup wawancara kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya Bu? Baik, Neng. Ibu, ini saya ada tugas mengenai guru penggerak, yaitu harus mewawancarai pimpinan sekolah. Nah, Ibu salah satunya di sini yang saya pilih karena menurut saya Ibu bisa menjadikan saya untuk memberikan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat ke depannya. Nah, Bu, terkait wawancara ini adalah mengenai pengambilan keputusan. Mohon maaf mengganggu waktunya, nggak apa-apa kan ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral, Bu? Pada saat saya mengidentifikasi kasus, saya biasanya melihat bagaimana apa yang menjadi penyebab kasus tersebut, kemudian siapa saja yang berhubungan dengan kasus tersebut, sehingga saya bisa memikirkan kira-kira keputusan apa yang nantinya akan saya ambil. Oke, baik Bu. Nah, jadi Ibu tidak gegabah ya dalam Iya, mengambil tentu, keputusan. ya, Oke. betul. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi pada saat saya mengambil keputusan, saya harus melihat dulu apakah permasalahan ini cukup sampai di internal saja ataukah harus ada orang luar yang ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kemudian saya juga harus menganalisa seberapa berat kasus tersebut sehingga sampai sejauh mana saya harus mengambil keputusan, apakah saya berhubungan dengan instansi lain atau dengan pihak lain. Oke, nah jadi Ibu harus benar-benar mengambil keputusannya melihat dulu ke depannya siapa yang terlibat ya Bu ya. Ya. Nah kemudian langkah-langkah apa nih Bu, atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu Yang dalam pertama, mengambil keputusan? iya, yang pertama kali saya harus pikirkan saat mengambil keputusan adalah siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian masalahnya seberat apa, kemudian kita lihat lagi apakah keputusan ini harus diselesaikan oleh instansi saya sendiri ataukah berhubungan dengan instansi lain, misalnya apakah ada wartawan ataukah ada komite sekolah yang berupa orang tua siswa atau mungkin pihak lain yang berhubungan dalam permasalahan tersebut. Oke, nah kemudian ada hal-hal apa aja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Yang saya pikir adalah hal yang efektif adalah tentu saya harus mewawancarai dari beberapa pihak yang membuat masalah, yang terkena masalah, dan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Itu saya rasa saya harus memanggil satu persatu sehingga saya harus merunut kejadian tersebut sehingga tidak gegabah dalam mengambil keputusan nantinya. Oke, nah betul sekali ya Bu ya. Berarti menurut Ibu yang paling efektif itu adalah mewawancarai terlebih dahulu yang berhubungan dengan kasusnya tersebut. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seringkali ada hal-hal yang menjadi wah benar tidak keputusan ini, karena beberapa keputusan tentu kita harus melihat tidak benar dari satu pihak saja, tapi benarkah menurut umum, benarkah menurut pihak lain, atau jangan sampai kita malah tidak adil dalam mengambil keputusan karena yang namanya benar itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Oke. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah Ibu mengambil langsung menyelesaikan masalahnya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
Jadwal jelas saya harus memiliki jadwal, saya merunut permasalahan apa, tentu yang akan saya tangani adalah yang, skala prioritas yang menyangkut orang banyak akan saya putuskan dengan segera, dengan mempertimbangkan berbagai hal dan, seringkali itu juga, untuk mengambil keputusan dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar, apakah itu orang tua ataupun sarana ataupun, hal-hal lain yang kira-kiranya, bisa mengganggu kecepatan pengambilan keputusan. Bahkan keputusan juga ada yang tidak pada saat itu, tapi saya harus diskusikan dulu dengan pihak lain sehingga mungkin agak lama penyelesaiannya tergantung dari jenis permasalahan. Selama ini, nah Ibu, apakah ada seseorang atau faktor apa aja nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa pihak yang membuat saya lebih cepat mengambil keputusan, yaitu adanya kerjasama dari orang tua, kerjasama dari dari siswa, kerjasama dari sarana dan perangkat-perangkat lain yang tentunya sangat mendukung keputusan yang saya buat nantinya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Pengalaman atau pembelajaran yang saya dapatkan, saya mendapatkan bagaimana tanggapan dari yang membuat masalah atau tanggapan dari pihak-pihak yang ada di dalam permasalahan tersebut, kepuasannya, oh benar keputusan yang saya ambil memuaskan untuk semua pihak, karena saya menginginkan keputusan itu adil untuk semua pihak sehingga semua merasa puas setelah keputusan dibuat. Oke, nah menurut Ibu nih kasusnya misalnya Ibu dalam menghadapkan dalam ada versus benar atau versus salah ya Bu ya, dimana kalau misalnya ada keputusan atau suatu kasus yang mengharuskan mengambil keputusan, Ibu akan memprioritaskan pilihan yang memang benar-benar menurut atau hati Ibu atau menurut dengan yang Ibu identifikasi kasusnya lebih dalam lagi. Tentunya saya juga harus merunut lebih dalam. Belum tentu yang menurut saya, oh ini benar, tapi ternyata secara umum ya ternyata kurang benar, sehingga saya harus melihat bagaimana nih aturan di negara kita, kemudian bagaimana aturan di instansi kita, kemudian juga kita harus melihat juga bagaimana lingkungan sekitar saya dengan kebenaran keputusan yang akan saya buat. Jadi tentunya kita tidak bisa ya, karena negara kita negara hukum, maka kita harus memiliki patokan kuat merunut dari yang keputusan nasional, baru nanti internal, baru nanti yang lebih spesifik lagi. Nah, betul sekali ya Bu ya, apalagi kalau misalkan negara kita tadi kata Ibu sebutkan negara hukum, berarti dalam sebuah instansi, apalagi sekolah, itu pasti ada peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, kalau menurut Ibu, jikalau ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan lingkungan kita sendiri, apakah itu Ibu bisa mengambil keputusan dengan segera ataukah Ibu harus menuntut daripada aturan-aturan yang ada Bu? Karena kita ada aturan utama negara, tentu aturan yang ada di instansi saya pun menyesuaikan dengan aturan yang ada di negara, sehingga kalaupun ada masalah yang wah tidak ada nih di dalam aturan negara itu, paling tidak saya tentu harus mengadakan suatu kekeluargaan, musyawarah dengan hal-hal tersebut, sehingga nanti terdapat diskusi di dalamnya, tentunya yang nanti terlihat ada suara terbanyak yang tentunya mungkin nanti akan jadi keputusan yang akan saya buat. Oke, nah itu menurut Ibu baik sekali ya Bu ya. Menurut saya tadi saya mendengarkan apa yang sudah saya pertanyakan kepada Ibu, jawaban-jawaban Ibu sangat luar biasa menurut saya terhadap pengambilan keputusan, jadi tidak gegabah untuk mengambil keputusan ke depannya. Nah, saya akan merefleksi terlebih dahulu Bu dari wawancara yang kita lakukan ini, yaitu pertama, Ibu tidak mengambil keputusan itu langsung karena Ibu harus melihat kasus ke depannya, siapa aja yang terlibat, kemudian lingkungan juga menghendaki atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian masalahnya juga seperti apa. Nah, kemudian Ibu juga saat mengambil keputusan yang paling efektifnya itu adalah dengan cara mewawancarai yang melakukan
masalahnya tersebut, yang melakukan pelanggaran tersebut, atau yang melakukan berhubungan dengan kaitannya dengan instansi yang ibu saat ini pimpin. Nah, kemudian juga dalam pihak yang mengambil keputusan benar atau tidak benar, nah saat dihadapkan dengan keputusan yang sama, yaitu benar antara benar dengan benar, ibu akan melihat dulu terlebih dahulu seperti apa kasusnya, yang kemudian ibu akan mengambil keputusan itu dengan cara tadi musyawarah dan melihat juga dengan orang lain, berkomunikasi terlebih lanjut dengan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut ya Bu. Nah, kemudian ibu juga ini mempunyai jadwal yang untuk meruntut masalahnya seperti apa. Jadi tidak langsung ditangani dengan di tempat, tapi ibu mempunyai skala prioritas untuk melihat jadwalnya dulu diruntut seperti apa. Mewawancarai dulu yang punya masalah, kemudian mencari identifikasi masalahnya. Nah, terlebih lagi dalam mengambil keputusan itu skala prioritasnya yang lebih diutama seperti apa. Kalau lebih mendesak mungkin akan diselesaikan lebih cepat, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian ada tantangannya Bu, yang kata ibu tadi tantangannya itu karena bisa dari luar, dari berbagai pihak ya. Ada yang kerjasama dari orang tuanya, atau ada yang kerjasama dari orang tua, bahkan di internalnya pun, di dalam sekolah kita sendiri pun ibu bisa melihat ada tantangan yang banyak sekali. Nah, kemudian dari pengalamannya Bu ya, tadi ibu pengalamannya sangat banyak sekali, luar biasa dalam mengambil keputusan. Itu adalah pembelajaran yang bisa dipetik dalam mengambil keputusan, dihadapkan dalam suatu dilema etika. Ibu benar-benar harus melihat dulu ini tidak dirugikan untuk orang lain, tapi dilihat dari yang berbagai pihak tadi ya Bu ya. Itu mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya ya Ibu, mengganggu pekerjaan Ibu hari ini. Ya udah, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Resi. Oh iya, baik. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mengenai pengambilan keputusan. Nah, ini dari tugasnya dari guru penggerak ya Pak ya. Jadi saya akan mewawancara Bapak dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, langsung aja ya Pak Ugit ya. Siap. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu ya. Terima kasih. Begini Ibu Resti ya. Mengenai dilema etika atau bujukan moral, memang kasus seperti itu bukan hanya di SMA Cilenyi, pasti juga ya secara umum adalah di SMA lain. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Cilenyi seringkali muncul kasus dilema etika dan bujukan moral itu pada saat-saat tertentu gitu, atau pada saat-saat mengalami sebuah kegiatan begitu ya. Nah, jadi selalu ada. Nah, itu seringkali antar personal. Ya, saya kira itu. Oke. Nah, mungkin Bapak pernah mengalami kasus apa? Misalnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan yang ada di sekolah Bapak nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya misalnya sebuah kasus apa yang sudah terjadi di sekolah, gitu ya? Seperti itu Pak. Baik, mungkin pada kesempatan ini saya akan mengambil salah satu kasus ya, di mana terkait dengan masalah dilema etika ya, dan bujukan moral. Begini Bu Resi ya, kebetulan saya kan mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau akademik ya. Nah, salah satu contoh ketika katakanlah dinas pendidikan dalam hal ini diwakili oleh yang menangani tentang kegiatan lomba OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Nah, baik saya ceritakannya kasusnya. Jadi pada katakanlah tahun yang lalu ya, bahwa ada salah satu peserta Olimpiade, katakanlah namanya Padil atau Muhammad Padil Husaini ya. Nah, di situ ada kasus dilema etika dan bujukan moral. Nah,
Fadil adalah salah satu peserta dari 9 peserta Oh iya. yang mengikuti kegiatan OSN Mm-mm. tingkat kabupaten. Iya. Nah, dari 9 Mm-mm. loloslah 4 orang. Oh iya. 4 orang ya. Mm-mm. Dari cabang astronomi, matematik, kimia, dan biologi ya. Iya, Nah, betul. itu. Nah, dari 4 ini dibinakan oleh pembina. Nah, pembina berlangsung dalam keadaan aman, tertib, sesuai jadwal. Nah, ketika memasuki tingkat provinsi, Iya. eh, hanya 1 yang lolos, Neng, Oh iya. yaitu atas nama Fadil, Fadil, oh, betul. lolos ke tingkat nasional. Nasional. Nah, kasus dilema etika dan bujukan moral muncul ketika Fadil mempersiapkan menuju tingkat nasional. Iya. Singkatnya begini, pembina menginginkan bahwa Fadil dibina secara intensif, Oh iya. artinya lepas dari segala bentuk urusan tugas Oh, yang betul. mengikat, Hmm. dari mapel, Oh iya, dari mapel-mapel. sebut saja karantina. Oh iya. Tetapi Ya. katakanlah jangan disebutkan ya, Mm-mm. salah satu mapel menginginkan bahwa Fadil itu diberlakukan sama saja seperti orang lain, Oh. harus mengerjakan tugas Mengerjakan tepat tugas, waktu, iya, betul. ulangan harus tepat. Tepat. Nah, berarti di sini beban yang dialami oleh Fadil ada harus memilih. Oh, Saya iya. harus mengikuti Yang mana? pembina, Mm-mm. apa mengikuti aturan yang memang ya katakanlah keadilan bahwa semua harus ikut Oh gitu iya, ya. iya. Nah begitu saya sebagai wakakurikulum Mm-mm. melihat fenomena, wah di sini ada dilematika nih. Oh iya, betul. Demikian Mbak Iya, Resti, oh, ya. iya, betul sekali ya Pak. Nah, kalau langkah-langkahnya nih atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan nih selama ini? Kan kalau pengambilan keputusan biasanya ada 9 langkah tuh ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak langkah apa nih yang sudah Bapak ambil dalam melakukan keputusan tersebut, mengambil keputusan tersebut? Baik, sesuai dengan penjelasan bahwa mengenai langkah ya, Iya. ada 9 langkah pengambilan Iya. dalam pengujian keputusan Iya, ya. betul. Nah, insya Allah saya melakukan seperti itu sebagai contoh bahwa tadi kasus ASN ya, apakah ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Sebetulnya tidak ada yang bertentangan, tapi yang membuat pertentangan itu adalah adanya sebuah bahwa siswa atau murid harus memilih, Nah, iya. sehingga terjadi masalah pertentangan. Iya. Yang kedua, nah di sini berarti kan keterlibatan di sini ada 3, Mm-mm. guru mapel, Iya. pembina, Iya. dan sebut aja wakakurikulum yang ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengatur mekanisme jalannya lomba. Mm-mm. Berarti harus memecahkan masalah ini. Iya. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada sih fakta-fakta yang sangat relevan ya dengan kasus dilematika etika di sini gitu. Jadi memang ada langkah-langkah yang saya ambil, Contohnya langkah-langkahnya apa aja Pak? terutama Misalnya? begini, bahwa baik guru mapel maupun pembina itu adalah sama-sama menjalankan tugas yang memang secara normatif itu sedang dilaksanakan ya. Nah, pertama saya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, betul yang tadi itu ya Pak ya. Yang kedua, nah, menentukan siapa yang terlibat. Nah, itu tadi ya, bahwa ada 3 unsur yang terlibat, guru mapel, guru pembina, dan Fadilnya sendiri. Fadil sendiri, dan ini apa, sebut aja wakakurikulum ya yang harus ini. Yang terlibatnya. Yang ketiga, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya. Nah, berikutnya bahwa semuanya itu harus diuji. Namanya pengujian benar dan salah. Iya, begitu betul. ya. Nah, kemudian berikutnya saya harus mengambil prinsip-prinsip pengambilan keputusan gitu ya. Dan tentunya harus diinvestigasi ya dari opsi-opsi Yang berikut lainnya, ya. iya, betul. Kemudian baru diambil keputusan. Iya. Begitu.
Iya, Bu betul Resti ya. sekali. Oke. Nah, Pak, kemudian ada hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang tadi kan kata Bapak, ada nggak nih yang efektif yang kira-kira Bapak ambil keputusan selama ini tuh dalam kasus-kasus dilema etika apa aja? Ya, semuanya berakal dari sebuah prinsip, katakan bukan prinsip ya, sebuah katakanlah visi ya, Iya, oh iya betul. bahwa eh, kan visi pendidikan sebut aja bahwa sekolah itu adalah institusi ya, Iya, institusi betul sebut sekali. katakanlah institusi moral. Saya terkesan dengan ada sebuah perkataan dari seorang pakar ya, pakar pendidikan yang mengatakan begini, education is the art of making man ethical. Oh, Pendidikan adalah sebuah seni untuk mencipta manusia menjadi beretika. iya betul. Nah, semua masalah saya ukur berdasarkan etika. Nah, di sini berarti bagaimana? Seperti kasus tadi, guru mapel tetaplah harus beretika juga. Oh iya. Guru pembina beretika. Kami pun yang mengatur beretika, dan itu sekaligus akan dicontoh oleh siswa. Iya, Siswa betul juga akan sekali. beretika nantinya dalam hal menangani kasus ini. Berarti begitu ya. termasuknya ke dalam 4 paradigma dilema etika ya, Pak? Betul, Iya. itu Nah, jadi di mana bahwa ada individu lawan. itu nanti ada berdasarkan individu, berdasarkan orang banyak, masyarakat, kemudian nanti ada kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan. Nah, ini untuk kasus yang tadi Iya. lebih condong kepada poin 4, yaitu Iya. jangka pendek versus jangka panjang. Oh, begitu. Iya. Jadi ada pihak tertentu yang berpikir jangka pendek, Iya. padahal yang ini berpikir jangka panjang Oh gitu iya, ya. betul. Untuk Kedepannya seperti untuk apa? kedepannya. Nah, begitu Bu Iya, Resti ya. siap, oke. Nah, kemudian Pak, dari situ ada hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya ada apa nih saat Bapak mengambil keputusan ini? Pasti kan ada tantangannya. Ya. Nah, bisa Bapak sebutkan nggak tantangannya apa Ya, saja? masalah tantangan itu biasanya ada tiga aspek ya, Iya. yaitu masalah pola pikir. Nah, di sini kan seharusnya bahwa kita harus berpikir berbasis hasil nantinya. Ini kalau dibina seperti ini hasilnya seperti apa? Ya, Contoh, betul sekali, ya. jika siswa OSN di karantina diefektifkan, bahkan hasilnya itu akan bagus. Oh iya. Jika guru mapel paham. Paham. Nah, jangka pendeknya, itu anggap aja jangka pendeknya. Tapi mungkin aja guru mapel berpikir jangka panjang, Oh iya. bahwa murid itu tidak cerdas dalam unsur tertentu, tapi untuk faktor-faktor lain juga harus ada untuk panjangnya mungkin. iya. Jadi di sini harus ada juga berpikir peraturan, dan memang aturannya memang siswa tidak boleh dibeda-bedakan. Iya, betul sekali. Gitu. Berikutnya ya harus ginilah, berpikir berbasis rasa peduli. Jika guru mapel peduli terhadap situasi, berarti tidak akan jadi masalah. Jadi di sini karena kepedulian ini menempatkan tidak serta-merta harus bertentangan, Iya. tapi harus memilih begitu. Oke. Ya. Jadi tantangannya dari guru mapel mungkin Dari ya guru Pak ya. mapel. Oke. Kita lanjut lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat ataukah Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Memang betul tadi yang dikatakan bahwa ada tata kala ya. Iya, betul. Tidak bisa kita menyelesaikan secara spontan. Iya. Ya, bahwa ini harus dianalisa seperti yang Iya. sudah saya sampaikan. Jadi saya harus membedakan dulu atau memisahkan dulu, katakanlah kedua pihak yang terjadi dilema. Nah, bahwa di situ harus ada penjelasan ya, kemudian kesamaan pola pikir dari kedua belah pihak. Jadi ada jadwal-jadwal lah, pendekatan ya, Iya. pendekatan. Kalau dalam istilah konflik apa? Mediasi. Oh, mediasi, Ya. iya. Jadi dengan cara mediasi itu efektif Oh, menurut iya. saya. Ketimbang kita harus langsung mengatakan bahwa ibu benar, ibu salah. Nah, itu saya kira akan memunculkan masalah baru gitu. Jadi mediasi lah. Mediasi, oh ya, menurut Bapak jadi prosedurnya melalui mediasi ya Ya, Pak ya? betul. Oke, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan
kasus-kasus dilema tersebut. Sekali lagi tolong di Adakah seseorang nih, kalau enggak faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? ya dalam segala bentuk seluruh keputusan yang ada di sekolah, tentunya kami sebut aja waka kurikulum tuh harus berkoordinasi atau melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah. Iya, betul. Sesuatu yang penting bahwa kita atau kami ya para waka lah Iya, ya betul. tidak bisa memutuskan secara langsung. Jadi perlu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, arahan dari Bapak Kepala Sekolah itulah yang terpenting, adalah menjadi sebuah finalisasi, Iya, betul. ya finalisasi dalam hal mengambil keputusan. Demikian. Oh iya, oke, Bapak. Jadi faktor-faktornya yang tadi ya yang mempermudah itu adalah kepala sekolah, Ya. kemudian dan para wakasek, pimpinan wakasek yang lain. lain. Oke, Nah, betul, sip. betul. Nah, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, ternyata di sini nilai kesabaran ranking pertama gitu ya. Iya, Pendidik harus, katakan guru, benar-benar bersabar. kesabarannya harus betul-betul tidak ada batas waktu. Iya. Ya, jadi sabar dalam hal menganalisa, sabar dalam hal memutuskan. Jadi sabar di sini berarti berpikir jangka panjang, Oh, iya. menuju siswa semakin beretika, begitu ya. Iya. Demikian. Nah, Bu. itu sih. Oke, Bapak. Nah, mungkin itu cukup sekian ya, Pak ya. Wawancara saya, pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan ini sebuah jadi pencerahan buat saya untuk Amin. dalam pengambilan Ya. keputusan dari Bapak yang sebagai wakasek kurikulum. Nah, itu saja mungkin ya, Pak ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu Ya. sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.